Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'a bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. Wat taqwa khairu zadin wal ibadatu khairu bidaatin wal amalus sholihu khairu qaidin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian kita pada malam Sabtu yang lalu, yaitu makalah yang kelima. Makalah yang kelima yang diucapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Sayyidina Ali, beliau mengatakan bahwa ilmu itu sebaik-baik warisan. Warisan yang paling baik adalah ilmu. Maka apabila kita punya ilmu, wariskanlah ilmu kita itu kepada anak-anak kita atau juga kepada orang lain. Karena ilmu itu warisan yang paling baik. Wariskanlah, tinggalkanlah ya, ilmu itu sebagai warisan. Kanjeng Nabi juga menyatakan bahwa para nabi itu seluruhnya tidak meninggalkan harta, ya, emas dan perak, tapi mereka meninggalkan ilmu. Innama warratul ilmah, para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu sebagai warisan, sungguh orang ini mengambil warisan yang paling sempurna. Jadi apabila kita mendapatkan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah, semakin banyak ilmu itu kita terima sebagai warisan, semakin sempurna warisan yang kita terima dari Rasulullah. Kemudian berikutnya kata Sayyidina Ali, di samping ilmu, adab. Wal adabu khairu khirfatin. Adab, sopan santun yang menunjukkan akhlak yang mulia, itu adalah sebaik-baik pekerjaan. Maka yang harus kita didikkan kepada anak kita pertama kali itu adalah adab. Apabila kita oleh Allah dikaruniai anak, apa kewajiban orang tua? Yang pertama, memberi nama yang baik. Ya. An yuhsina ismahu, hendaknya orang tua itu memberikan nama anaknya yang baik. Jangan sembarangan, karena nama itu nanti akan dipanggil. Setiap orang pada hari kiamat akan dipanggil namanya. Siapa? Bin siapa? Gitu. Satud'auna yaumal qiyamah. Anda sekalian nanti akan dipanggil namanya. Maka
harus menjadi kebanggaan. Nama itu harus nama yang baik. Yang kedua, wa adabahu. Orang tua wajib mendidik anak itu adabnya, sopan santunnya, supaya mengerti anak itu ini adalah baik, ini adalah tidak baik. Itu mulai kecil itu sudah dididik. Unggah ungguhe, sopan santune nang wong tuwa, sopan santune nang wong liya, itu harus dididik mulai sejak kecil. Seorang ibu yang pinter mendidik anak, apabila dia itu memberikan sesuatu kepada anaknya, kalau anak itu menerima dengan tangan kiri, ibu yang pinter tadi itu tidak mau memberikan. Ya, tangan sing apik, tangan sing apik. Nah, itu artinya mendidik anak ini mengerti adab. Ojo nompo nganggo tangan kiwa, ya. Lebih-lebih makan pakai tangan kanan, tangan kiri. Itu perilaku orang sombong. Ya. Maka sejak kecil anak kita itu harus dididik tentang adab. An yusina ismahu wa adabahu. Adab. Itu Kanjeng Nabi perintah begitu. Ini pendidikan ya. Sebab kalau kecil-kecil itu kita sudah membiasakan mereka berlaku baik, insya Allah anak kita itu seterusnya menjadi anak yang baik. At-ta'limu fis shighar kan naqshi alal hajar. Mendidik anak pada waktu masih kecil sama dengan mengukir di atas batu, kan gitu ya. Tapi kalau mendidik itu sudah terlambat, ya sudah tidak bisa, hilang karena sudah kelewat. Maka betapa pentingnya anak-anak kita itu sejak TK harus dikenalkan dengan Tuhan, harus dikenalkan dengan Allah, harus dibiasakan berdoa, harus dibiasakan uluk salam, harus dibiasakan kebaikan-kebaikan. Gitu ya. Jangan sampai anak kita dimasukkan TK yang tidak ngerti agama. Ini sudah mulai ada gejala-gejala orang Islam tidak mau peduli. Ya, ini bahaya. Sebab mendidik anak waktu masih kecil itu tidak akan hilang selamanya itu. Maka harus dididik oleh seorang guru, ustadz atau ustadzah yang agama. Mengerti tentang agama, perilaku-perilaku agama itu. Bahkan sekarang ini ada lagi namanya ya playgroup, ya. Itu sebelum TK itu sudah dididik. Itu juga masa-masa yang sangat-sangat rawan. Apabila salah di dalam mengarahkan anak itu, selamanya akan salah. Maka Kanjeng Nabi sudah memberikan garis seperti itu. Ya, hakul walad alal walid, haknya anak, kewajiban orang tua, mulai dari begitu lahir sudah diberi nama yang baik, kemudian dididik adab sopan santun. Baru yang ketiga mendidik kecerdasan, wa an yu'allimahu, supaya anak itu diajar alkitabata, baca tulis. Jadi mulai dari TK, ya itu sudah diajar membaca dan menulis Alkitab. Ya. Ini menyangkut pendidikan, mencetak pribadi-pribadi Muslim. Kanjeng Nabi sudah memberikan garis-garis seperti itu di dalam rangka mewujudkan generasi yang akan datang. Maka kalau sudah salah, fatal sekali. Ya. Banyak anak yang tidak mengerti tata krama. Setelah menjadi anak-anak sudah lupa sama orang tuanya, sombong mulai ketok. ABG, anak baru gede sudah mulai sombong. Itu karena gara-gara orang tua. Jadi salah orang tua. Kemudian maka Sayyidina Ali mengatakan al-adab khairu khirfah, pekerjaan yang paling bagus katanya adalah adab. Adab ini meliputi seluruhnya, di mana saja, kapan saja, apa saja yang dikerjakan.
Di mana saja kalau orang itu orang baik, ya adabnya bagus. Pada waktu bergaul dengan siapa saja, ya orang itu disenangi karena adab tadi itu, ya disenangi oleh orang lain. Berbeda dengan anak yang tidak mengerti adab itu. Maksabinnya. Kemudian berikutnya sekarang wattaqwa khairu zadin. Utawi takwa iku khairu zadin, sak bagus-bagusnya sangu, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bekal kemana? Lil akhirati, maring akhirat, ya. Jadi kita akan pergi ke akhirat semua. Maka bekalnya apa? Yang paling bagus adalah takwa. Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, inna khairaz zati taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa pada Allah. Ya, beruntunglah orang yang punya bekal takwa itu, nanti selamat sampai di akhirat. Sekarang takwa itu apa sebetulnya? Wa aslut takwa utawi asali takwa. Asal-asalnya atau yang paling pokok takwa itu apa? Iku etika usyirki, wedi maring syirik, atau menjaga diri jangan sampai syirik, menyekutukan Allah. Itu takut sekali. Sebab apa? Kalau orang itu syirik, haram masuk surga. Jelas itu. Dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah itu adalah syirik. Menyekutukan Tuhan, menganggap adanya Tuhan selain Allah. Ya, ini yang paling pokok. Takwa itu harus takut kepada syirik. Jangan sampai ya kita masuk di dalam syirik tadi itu. Summa ba'dahu mongko nuli sakwuse etika usyirki, etika ul ma'asi, wedi maring pira-pira penggawe maksiat, ya. Kalau syirik tadi itu yang paling tinggi, di bawahnya itu adalah perbuatan maksiat. Syiriknya enggak, tapi maksiatnya ini juga harus takut. Sebab resikonya besar. Kalau orang itu sudah berani berbuat maksiat, berarti melanggar larangan Allah. Agama ini isinya secara garis besar hanya dua, yaitu perintah dan larangan. Perintah harus ditaati, larangan harus dijauhi. Ya. Perintah tidak dikerjakan, larangan dilanggar, itu namanya maksiat, dosa kepada Allah. Ya, jadi jangan sampai kita itu tidak melaksanakan perintah dan jangan sampai melanggar yang dilarang oleh Allah. Itu yang kedua. Jadi arti takwa itu adalah memelihara diri atau takut kepada perbuatan maksiat. Jangan main-main dengan maksiat ini. Baik yang besar, dosa besar, ataupun juga yang kecil. Jangan istilahnya domeh, dosa kecil. Siapa tahu, kata para wali ya, dosa kecil itu justru yang menyebabkan Allah marah itu karena dosa kecil itu. Siapa tahu? Kita tidak tahu. Ya, kita harus memelihara diri dari semua dosa, yang kecil lebih-lebih yang besar. Sama dengan amal. Amal itu jangan disia-siakan, yang besar maupun yang kecil. Sebab apa? Siapa tahu justru yang diterima oleh Allah itu adalah yang kecil-kecil itu. Yang besar-besar tidak diterima. Mungkin ada riaknya, tidak ikhlas, tapi yang kecil justru itu diterima oleh Allah. Maka para bapak dan ibu hadirin hadirat, kalau kita mau beramal, silakan. Sekarang ini pompong Masjid Agung dimulai lagi. Semenjak hari Rabu yang lalu sudah kita buka ini
pembangunan tahapan yang ke berapa ini, keempat. Jadi sebelah utara ini sudah kita mulai. Alhamdulillah airnya sudah memancar, ya, sesuai dengan permohonan kita kepada Allah. Oleh Allah sudah dituruti air seperti itu. Menurut Bapak Profesor Insinyur Bisri, Haji Bisri, yang menjadi ketua tim teknis pembangunan ini, ya, air yang memancar di Masjid Agung ini tidak ada yang sama, yang tidak ada yang menyamai. Luar biasa, 15 liter per detik. Coba, 15 liter per detik. Ini airnya memancar dari bawah. Sebetulnya bapak-bapak takmir sudah agak putus asa itu, hampir putus asa. Kok sudah 200 meter kok tidak keluar ini gitu. Sudah putus asa, sudah dilepasi alat-alatnya. Tapi kita tidak boleh putus asa. Tetap mohon pada Allah SWT bantuan para bapak dan ibu, bantuan anak-anak yatim, bantuan para duafa, ikut berdoa mohon pada Allah. Alhamdulillah pada malam Rebo juga, kalau dimulainya ngebor itu hari Rebo, kemudian keluarnya air itu juga hari Rebo gitu. Memancar air itu begitu luar biasa. Ini harus kita syukuri. Yang mengeluarkan air itu siapa? Allah, ya. Kalau bukan Allah siapa? Ya. Apa ra'aitum in asbaha ma'ukum ghara faman ya'tikum bima'im ma'in. Akhir daripada surat Tabarok, Allah bertanya, Nabi Muhammad disuruh mengatakan pada orang-orang itu, ya, kul katakan Muhammad, coba pendapat Anda bagaimana? In asbaha ma'ukum ghara, apabila sumbermu itu kering, ya, faman ya'tikum bima'im ma'in, siapa yang bisa mendatangkan air itu kepada kamu memancar? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, jadi para bapak ibu jamaah Masjid Agung nanti itu alhamdulillah sudah bisa menikmati wudu dengan airnya sendiri, tidak usah membeli. Air itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Syukur kita. Maka dari itu, marilah Masjid Agung kita ini kita bangun kembali, kita teruskan pembangunan kita yang sebelah utara itu nanti untuk mencukupi agar supaya masjid kita itu semakin mulia, semakin agung, ya, kemudian semakin makmur, jamaahnya semakin senang. Tidak usah banyak-banyak. Apabila kita tidak bisa beramal yang banyak, kita punya 1.000 rupiah, ya sudah 1.000 rupiah itu, ya. Ya, tapi yang punya banyak ya harus banyak gitu. Kalau yang uangnya banyak jutaan, masa sedekah kek nek 1.000, kan tidak bener. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Yang banyak ya banyak, sedikit ya sedikit, gitu. Jadi amal itu yang penting mudah-mudahan diterima oleh Allah. Gitu. Jadi di sini yang kedua adalah takwa itu memelihara diri dari perbuatan maksiat. Yang ketiga ya ittiqaul ma'asi wassayiat, ya, memelihara diri dari perbuatan-perbuatan maksiat dan segala kejelekan. Apa saja yang namanya jelek itu harus ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, thumma ba'dahu mongko nulis sawuse ittiqaul ma'asi, ittiqaus syubhati, utawi ngreksa saking syubhat. Ya udah. Jadi setelah menjauhi syirik, yang kedua menjauhi maksiat, yang ketiga menjauhi syubhat, yaitu sesuatu yang hukumnya tidak jelas halal dan haramnya, karena takut jatuh kepada yang
haram. Itu namanya syubhat. Ya, ini kok tidak jelas ini. Jelas tinggalkan aja. Itu namanya termasuk takwa. Ya, meninggalkan yang syubhat. Kemudian setelah itu yang keempat, fematada'u mongko nuli ninggalo sira ba'dahu sa'use etika syubhat ninggalo al-fudolati ing pira-pira luwian. Nah, ya, lebihan-lebihan itu ditinggalkan aja. Ya, tidak berlebih-lebihan. Maksudnya begitu. Walaupun itu halal, tapi jangan berlebih-lebihan. Sebab namanya berlebih-lebihan itu biasanya menyebabkan lupa. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur. Yang menyebabkan kamu lalai itu biasanya at-takatsur, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di dalam bicara, berlebih-lebihan di dalam mencari uang, berlebih-lebihan di dalam bergaul. Walhasil berlebih-lebihan. Yang mubah-mubah itu boleh, namanya boleh, mubah ya, boleh tak? Tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, para ulama di dalam menyikapi yang mubah itu menyarankan supaya mubah itu dirubah menjadi sunnah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan merubah niat. Mubah itu sesuatu yang tidak ada pahalanya kalau dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Atau sebaliknya, ya, dikerjakan tidak ada pahalanya atau tidak ada dosanya, demikian juga ditinggalkan, tidak. Namun mubah ini bisa dirubah menjadi sunnah, artinya mendapatkan pahala apabila niatnya bagus. Itu para ulama, nah, semuanya berpendapat begitu. Nah, caranya niat tadi. Contoh tidur itu kan mubah ya, tidak haram, tidak dosa, wong tidur, ya, dan tidak ada pahalanya tidur. Namun tidur ini walaupun tidak ada pahalanya bisa menjadi sunnah kalau diniati dengan niat yang baik. Mau tidur, ya, di samping wudhu dulu. Kalau wudhunya saya sunnah memang ya. Kemudian setelah wudhu bersih pakaiannya, bersih tempatnya. Kemudian jangan lupa baca-baca. Baca-baca itu sunnah jelas, ada tuntunannya. Baca surat Fatihah, membaca Qulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian ditiupkan ke tapak tangan, diusapkan kepada seluruh tubuh. Itu contohnya Kanjeng Nabi, berarti sunnah. Ya, barang siapa yang melakukan seperti itu, dia aman, dipelihara oleh malaikat. Setannya lari, malaikatnya yang menjaga. Sampai semalam itu dijaga oleh malaikat. Berbeda dengan begitu tidur bleksek, ya, tidak baca apa-apa, sudah kotor, maka setannya yang menjaga orang ini. Dia dikuasai oleh setan, malaikatnya pergi. Itu kan bahaya. Nah, di samping yang disunatkan tadi itu, kemudian kita niat dalam hati, saya akan tidur. Niat nanti malam bangun, jam 3 malam saya harus bangun. Ya Allah, tolonglah aku, mudah-mudahan aku bisa bangun jam 3 malam. Tidur. Ya, itu namanya sudah niat untuk salat tahajud. Tidurnya saja itu sudah diberi pahala. Ya, tidurnya sudah diberi pahala karena niat tadi itu.
Walaupun tidur itu mubah, tapi mendapatkan pahala. Walaupun misalnya nanti jam 3 malam kok tidak bangun, ya, itu sudah mendapatkan pahala. Niat tadi itu. Niyatul mukmin khairun min amali. Namun biasanya kalau orang itu mau tidur itu sudah baca-baca, setelah itu mohon pada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya jam 3 malam nanti bisa bangun. Betul, jam 3 grek kita bangun. Ada malaikat yang membangunkan. Dilihat jam, oh tepat jam 3. Itu adalah trik-trik untuk bisa bangun malam. Para bapak dan ibu sekalian yang berbahagia. Jadi tidur itu jangan berlebih-lebihan. Jadi maksudnya ini, masa tidur sampai ya sekian jam, habiskan semua. Itu namanya berlebih-lebihan. Ya, jadi di sini harus meninggalkan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan itu terus-menerus, kita rugi. Banyak kerugian-kerugian yang oleh Allah sebetulnya kita itu diberikan pahala banyak, tidak ada pahalanya itu. Yang mubah-mubah tadi itu silakan diniati yang baik-baik. Makan itu mubah, tapi kalau diniati dapat pahala. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Niatnya makan apa? Yang pertama mengikuti perintah Allah. Kulu washrabu, makanlah, minumlah. Perintah Allah. Ya, berarti dapat pahala 1. Niat lagi yang kedua. Saya niat makan supaya badan saya sehat. Kalau sudah sehat, saya gunakan untuk ibadah kepada Allah. Besok bisa bekerja dengan baik karena badan saya sehat. Mencari rezeki untuk istri dan anak. Sudah dapat pahala. Kemudian yang ketiga, niatnya apa? Mensyukuri nikmat Allah. Hidangan sudah ada di depan kita. Alhamdulillah, saya tidak ikut menanam padi, tapi padi, beras, nasi sudah ada di depan saya. Siapa itu yang menanam? Tidak tahu. Allah yang menghadirkan makanan itu di hadapan kita. Seluruh hidangan yang ada di depan kita hanya dari Allah. Syukur, alhamdulillah. Barulah baca bismillahirrahmanirrahim, makan. Guru saya itu pernah mengatakan begini. Beliau itu punya kiai, punya guru, ya, makan bersama selamatan itu. Yang lain itu sudah hampir habis, beliaunya ini kok tidak mulai-mulai gitu makannya. Lainnya sudah hampir habis semua itu. 1 piring, 2 piring. Ini Pak Yai ini kok belum mau makan, belum mulai. Setelah ditanya, apa kata beliau? Isik masang niat, katanya. Gitu. Jadi pas saya masang nih. Kalau kita kan kesuwen masang niat barangkali niatnya akeh gitu. Seperti tadi itu niat syukur, niat melaksanakan perintah. Itu ya. Jadi sebetulnya agama kita itu begitu nikmat kalau kita mau mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi tinggalkan yang berlebih-lebihan itu. Begitu kata para ulama ya. Jadi itu termasuk takwa kepada Allah. Thumma tada'u ba'dahu al-fudala, berlebih-lebihan ya. Kada kaya mengkono ittiqa usyubhat tada'u ba'dahu al-fudala min Abi Ali, saking Syekh Abi Ali At-Taqaq. Dari yang membuat penjelasan seperti itu seorang waliullah namanya Syekh Abi Ali At-Taqaq rahimahullahu ta'ala. Diteruskan oleh Sayyidina Ali, wal ibadatu khairu bidha'atin, utawi ibadah iku sak bagus-baguse bondo, ya. Sebaik-baik modal itu adalah ibadah. Sekarang ibadah itu apa? Wahia utawi ibadah iku nihayatu ta'zimillahi ta'ala, katok-katoke, ya, pungkasane utawa tujuane ngegungake maring Allah Ta'ala ya. Jadi
pengertian ibadah itu adalah mengagungkan Allah, gitu aja mudahnya. Jadi ibadah itu mengagungkan Allah. Ya, kita ini diperintah untuk ibadah. Bahkan kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Ibadah itu adalah modal. Namanya modal itu kan, kalau orang dagang kan butuh modal. Kemudian nanti ada untung. Jadi modalnya itu ibadah. Dengan ibadah itu kita akan mendapatkan untung. Untung itu dari Allah. Ibadah itu oleh Allah dibalas. Lah balasannya itulah untungnya itu. Ibadah itu modalnya. Itu. Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Contoh, membaca Al-Quran saja itu sudah ibadah. Setiap huruf, kata Rasulullah, pahalanya 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah, tapi saya katakan alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi membaca alif lam mim gitu saja sudah 3 huruf, sudah 30 pahala. Kan luar biasa. Jadi itu untung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 19 huruf. Ya, 19 kali 10. Silakan dihitung sendiri. Ya. Bahkan ada ibadah itu yang pahalanya bukan hanya 10. Ada yang 27 seperti salat berjamaah. Ada yang 50 membaca Al-Qur'an, mengerti maknanya, memahami kandungannya, setiap huruf 50. Kalau tadi itu pokoknya mau cotok, walaupun tidak mengerti apa-apa diberi pahala seperti itu. Tapi kalau memahami maknanya bisa meningkat menjadi 50. Ada yang 700, satu bandingannya 700. Itu Allah yang menyatakan apa? Pahalanya sedekah. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Al-ayah. Ya. Perumpamaan daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ya. Itu adalah bagaikan sebuah biji padi. Sebuah biji padi ditanam, tumbuh satu pohon. Di dalam pohon itu ada tangkai sumbulah sebanyak 7 tangkai. Kemudian setiap tangkai itu ada bijinya 100. Berarti 100 kali 7, 700. Satu biji jadi 700. Itu dalam Al-Quran. Jadi pahalanya sedekah itu 700 kali. Kalau panjenengan ke masjid ini membawa uang 1.000 rupiah misalnya, diinfakkan ke masjid di jalan Allah, maka dikalikan pahalanya 1.000 kali 700. Itu di surga. Di surga itu betapa luar biasa Allah menyediakan pahala-pahala. Para bapak dan ibu, maka ibadah itu adalah sebaik-baik modal. Terserah kepada kita modal ini mau diapakan. Ada orang yang tidak ibadah, dia tidak dapat untung. Oleh Allah sudah diberikan ibadah gak ngelakoni, dia tidak mendapat untung. Ya, bahkan tanggung jawab nanti di hadapan Allah SWT. Sudah diberi ibadah itu, oleh Allah diberikan tuntunan, sholat iku ngene, poso iku ngene, zakat iku ngene. Kan luar biasa itu. Allah sudah perintah, memberikan tuntunannya sekali. Ini ibadah. Dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Tinggal mau atau tidak. Itu ya. Nah, orang yang tidak mau, itu namanya tidak mau masuk surga. Maka Kanjeng Nabi menyatakan kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga
kecuali yang tidak mau. Oh dijak mlebu swarga gak gelem. Ada sahabat yang nyeletuk tanya, ya Rasul, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa itu orang yang tidak mau masuk surga itu? Kanjeng Nabi dawuh, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Ya. Barang siapa yang durhaka kepadaku, itu namanya menentang, tidak mau masuk surga. Kalau manut pada Kanjeng Nabi, oleh Kanjeng Nabi diberikan tuntunan macam-macam ibadah, tinggal kita melaksanakan aja. Bahkan kalau Kanjeng Nabi itu dulu di dalam membela agama kita ini mati-matian, bahkan mati temenan itu. Para sahabat banyak yang mati temenan itu. Berapa yang mati syahid dalam membela agama Islam? Ya, perang Badar, perang Uhud, perang. Itu dalam rangka membela Islam. Dadakno saiki wis aman gak dilakoni. Sekarang kan kita tidak perang lagi tuh. Kare enak kare ngamalno. Ora gelem. Itu namanya orang yang tidak mau untung masuk surga. Kada min Abi Taqaq rahimahullah, ya. Wahya nihayatu ta'zimillahi ta'ala, ibadah itu adalah mengagungkan Allah ta'ala. Sebaik-baik modal. Apa sih bid'ah itu? Wahya utawi bid'ah modal iku ma barang tu'addu kang den stawisake apa ma litijarati krana dagangan minal mali saking bondo, ya, yaitu uang atau harta yang disiapkan untuk berdagang. Itu namanya bid'ah, ya. Ibadah itu seperti itu. Kemudian dikerjakan. Setelah dikerjakan dapat untung itu. Mulai dari yang kecil-kecil oleh Allah diberikan pahala. Jangan lupa, jangan khawatir tidak dicatat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Surat Yasin, ya. Wa naktubu ma qaddamu. Kami catat. Jangan khawatir tidak dicatat. Allah memerintahkan malaikat catatan. Ya. Setiap apa yang kita kerjakan dicatat. Wa naktubu ma qaddamu. Apa yang mereka kerjakan dicatat. Gitu ya. Bahkan wa atharahum, dan asar mereka juga dicatat. Asar itu apa? Peninggalan. Peninggalan kita juga dicatat. Menurut para ulama, asar itu ada dua. Yang pertama adalah amal jariah, itu namanya asar. Berapapun panjenengan ikut andil bangun Masjid Agung ini dicatat. Itu asar. Bapak-bapak kita dulu yang punya tanah, yang ikut bangun, semuanya dicatat oleh Allah. Itu namanya asar. Peninggalan, yaitu amal jariah. Yang kedua, asar itu langkah-langkah kita pergi ke masjid, itu dicatat. Dengan dari rumah tadi naik apa? Kalau naik sepeda motor barangkali yang dihitung itu bunderannya itu, ya, berapa kali itu, ya, lingkarannya roda itu ke masjid. Kalau jalan kaki dihitung langkah-langkahnya, itu namanya asar. Jangan khawatir tidak dicatat, semua itu dicatat oleh Allah. Wal amalus sholihu khairu qaidin wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasid
sidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.